Iya. Nah, ini saya lihat kan observasi hari ini kan yang dengan ngajar kelas 5 ya. Iya. IPAS. Betul. Kalau boleh tahu untuk tujuan pembelajarannya apa? Jadi nanti saya mengajarnya itu bab 6, Pak. Bab 6 Indonesia Kaya Raya. Topiknya topik C, Indonesia Kaya Alamnya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi jenis sumber daya alam dan pengelompokannya. Yang kedua, tujuannya siswa dapat memahami pentingnya penggunaan sumber daya alam yang bijak. Ini saya kira tujuan pembelajarannya juga sudah pas ya antara IPA dengan apa namanya ilmu sosialnya. Kemudian nanti untuk area pengembangannya itu kan ini kan ilmu sosial dengan ilmu alam ya. Ada hal yang ingin dicapai lebih luas. Untuk pengembangannya nanti dalam memenuhi kebutuhan siswa nanti saya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan keterampilan sosial emosional, Pak. Pembelajaran diferensiasinya itu saya menggunakan diferensiasi proses dan produk. Prosesnya untuk pembagiannya anak-anak kemarin sudah saya diagnostik asesmen gaya belajar siswa sesuai gaya belajarnya. Jadi nanti ada 3 kelompok yang terdiri dari kinestetik, auditori, sama visual. Nah, untuk prosesnya nanti yang visual itu anak-anak saya sediakan gambar yang anak-anak harus potong dan mengidentifikasi dan menganalis ini termasuk jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui. Setelah itu anak-anak juga diminta membuat paparan singkat mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang bijak seperti itu. Jadi nanti menuliskan manfaatnya, dampaknya, dan cara pelestariannya. Terus kalau untuk yang auditori itu nanti anak-anak saya berikan video tentang tambang emas tumpang pitu, Pak. Jadi anak-anak saya berikan video itu, nanti anak-anak disuruh mengidentifikasi kira-kira menurut anak-anak itu jenis sumber daya alam yang ada di sana itu apa sih. Terus manfaat, dampak, dan cara pelestariannya bagaimana yang anak-anak bisa analis dari video itu. Nah, untuk kinestetiknya anak-anak saya suruh menganalisis sumber daya alam yang ada di halaman atau di lingkungan sekitar sekolah, Pak. Jadi nanti untuk prosesnya yang kinestetik keluar dari kelas. Ya, jadi melihat langsung sumber daya alam apa aja yang ada di lingkungan sekolah yang kira-kira anak-anak bisa identifikasi. Itu. Setelah itu juga membuat laporan sederhana mengenai pemanfaatan sumber daya alam itu yang secara bijak. Ya, jadi ini tadi sebenarnya ya, pertanyaan sudah terjawab semua. Ya, tadi yang pertama kan area pengembangannya. Ya, area pengembangannya tadi sudah tampak gitu ya. Apa namanya? Supaya desa itu lebih saya katakan menggarisbawahi lebih tahu bagaimana nanti mereka itu lebih aware terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Bagaimana fungsinya, dampaknya, kemudian bagaimana mereka menjaganya. Kemudian nanti strateginya juga sudah kita lakukan dengan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan SE gitu ya. Kemudian nanti di sana ada proses. Siap, gerak! Ke depan, gerak! Tegak, gerak! Sudah tempat, gerak! Siap, gerak!
Pelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Diki, silakan pimpin berdoa. Jika berdoa, berdoa dimulai. Duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Oke, alhamdulillah. Nah, bagaimana ya perasaan kalian hari ini? Tadi kalian sudah memilih kotak perasaan. Nah, di situ semuanya memilih senang. Berarti perasaan kalian sekarang senang. Mudah-mudahan dengan perasaan kalian yang senang juga menerima pembelajaran dari Bu Nurul. Nah, untuk meningkatkan rasa jiwa nasionalis kita, maka kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Nur Hijau. Sama ya. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Yang pertama harus disiplin Waktu. Yang kedua, Belajar dengan gembira dan bersemangat. ya, yang ketiga, Mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. yang keempat, Angkat tangan saat ingin bertanya dan meminta izin. Oke, nah ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apa? Iya, flora dan fauna. Flora dan fauna itu masuk apa? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu ada dua, flora dan Fauna. Ada pembagian wilayahnya juga. Ada apa? Asiatis, Australis, dan peralihan. Ini flora itu berarti tumbuhan, fauna ini hewan. Nah, tumbuhan dan hewan ini termasuk ke dalam sumber daya alam. Pembelajaran pada pagi hari ini bertujuan yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis sumber daya alam berdasarkan jenis dan pengelompokannya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam? Pohon, oke. Rumput. Tanah, rumput, batu, oke. Nah,
Nah, sekarang coba sebutkan salah satu benda yang berasal dari alam yang bisa kita gunakan sehari-hari. Air dari alam, iya. Kita gunakan untuk apa? Minum, betul. Apa sih pengertian sumber daya alam? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh ya. Sesuatu yang berasal dari alam. Sesuatu yang berasal dari alam. Oke, betul. Lain. Segala sesuatu yang berasal dari alam. Oke, tepuk tangan untuk Akila sama Lain. Coba kita lihat. Apa arti sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang dapat diperbarui kembali apabila sudah habis dipakai. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ada tanah, tumbuhan, air, udara. Nah, itu yang dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui. Tumbuhan atau hutan. Bagaimana cara menggunakan yang bijak? Tumbuhan atau hutan itu, kita kalau menggunakan tumbuhan atau hutan itu caranya bagaimana ya penggunaannya biar bijak, biar tidak berdampak buruk buat kita, itu bagaimana caranya? Tidak menambah pohon secara liar. Iya, tidak menebang pohon secara liar. Oke. Terus kalau mau menebang harusnya bagaimana? Melakukan apa? Melakukan tebang pilih. Oke, pintar. Alam ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah barang-barang tambang, ya. Seperti batu bara, emas, minyak bumi, batu, logam, betul, aluminium, ya. Nah, Sumber daya alam ada dua jenis yang diperbarui karena diperbarui. Hewan, tumbuhan, air, udara, itu yang gampang yang diperbarui. Minyak gas alam dan bahan tambang, itulah contoh yang diperbarui. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau seperti yang digambar ini? Banjir. Terus ini ada yang bakar-bakar di sini. Kira-kira apa yang terjadi kalau hutan ya? Jadi nanti hutannya akan rusak. Iya. Nanti akan terjadi banjir karena longsor yang akan merugikan manusia sendiri. Akan bagi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar yang sudah kita lakukan diagnostik, ya, asesmen diagnostik sesuai gaya belajar masing-masing. Sekarang bisa ke kelompoknya sesuai dengan gaya belajar. Kelompok 1 ini untuk yang kinestetik, ya. Kelompok 2 sebelah sini ini untuk yang auditory. Ya. Ini kelompok 3 untuk yang visual. Oke, silakan kembali. Tangannya dilipat. Kita akan melakukan mindfulness teknik stop. Ya, ingat matanya dipejamkan. Rilekskan badannya. Lagi tarik nafas. Hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan perlahan.
sudah sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang visual, auditori, sama kinestetik. Bu Nurul akan memberikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, ini untuk yang visual. Nanti, nah ini ya, ini LKPD-nya, ya, dibaca perintahnya, lalu diikuti sesuai perintahnya. Untuk yang auditori, ini LKPD-nya. Ini nanti ada video yang harus kalian amati. Nah, ini untuk yang kinestetik, ini LKPD-nya. Nanti kalian mengamati secara langsung sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Yang maju pertama. Siapa yang maju pertama? Kelompok 3, silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sumber daya alam. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya tanah, tumbuhan, hutan, hewan, air, dan biota laut. Contoh yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi, batu, aluminium, emas, batu bara, dan Manfaat sumber daya alam sebagai berikut. 1. Sumber energi dan bahan bakar. Contoh minyak bumi. 2. Pembangkit listrik. Contohnya minyak bumi dan sinar matahari. 3. Untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 kinestetik akan menjelaskan hasil diskusi kelompok saya yang bertema sumber daya alam. Sumber daya alam ada 2, yaitu diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya sumber daya alam diperbarui, tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah, pohon mangga, lidah mertua, dan pohon belimbing. Ada lagi teman-teman, ada yang tahu? Enggak. Kok tidak tahu sih? Ya udah, ditahu. Air loh teman-teman, yang biasanya kalian buat mandi, masa tidak tahu? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya aluminium, emas, batu bara, keramik, gas alam, logam, besi. Contohnya pagar dan tiang bendera yang ada di luar kelas kita loh teman-teman. Manfaatnya untuk kebutuhan makan manusia dan hewan. Contohnya hewan dan tumbuhan dan menyuplai oksigen. Dampaknya menggunakan air
melakukan tebang pilih, tidak mencemari air sumur dengan zat berbahaya, dan harus menggunakan air secukupnya. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Bila tidak, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok tentang jenis sumber daya alam dan manfaatnya. Nah, di sini ada cerita tentang tambang emas. Isinya ada emas, tanah, perak, batu, dan pohon air. Manfaat tambang emas: 1. Cadangan devisa negara. 2. Membuka lapangan kerja. Dampaknya terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Hutan kehilangan fungsinya. 3. Kerusakan tanah. Pelestariannya: 1. Menutup kembali tanah yang habis dikeruk. 2. Tidak membuang limbah hasil tambang ke laut. Di antara emas, tanah, air, pohon, batu, ada juga yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang diperbarui yaitu tanah, air, pohon. Yang tidak dapat diperbarui yaitu emas, perak, batu. Tujuannya supaya masyarakat bisa mengerti tentang tambang emas. Yang kita dapat dari tambang emas yaitu ada dampaknya, pelestarian, dan manfaatnya. Seperti tadi yang sudah kita bahasakan. Ada yang mau ditanyakan? Tambang emas itu apa? Tambang emas itu dulunya gunung digeruk, keluarnya emas. Ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Kita tadi belajar tentang apa saja? Sumber daya alam. Sumber daya alam ya. Dibedakan menjadi 2. Ini ada sumber daya alam apa saja? Contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui apa? Saya senang belajar dengan Bu Nurul. Ada refleksinya, dan explaining-nya, dan lain-lain. Makanya saya senang sekali diajak Bu Nurul. Kalian senang tidak diajak Bu Nurul? Senang! Terima kasih Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi refleksi atau perasaan dari teman saya. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Pertemuan lagi kita pelajaran IPA selanjutnya yaitu bab 7. Tentang apa? Iya, daerah kebanggaan. Terima kasih. Bisa ditutup, dipimpin doa. Oleh siapa yang mau memimpin doa? Oke, Nanda. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Komunikasi kita sudah dilakukan dengan 2 arah, tapi konsistensi untuk interaksi secara individu harusnya juga misalkan ada diperhatikan 1-2 anak yang mungkin masih bingung misalkan seperti menggunakan sumber apa, mungkin apa yang bisa kita kan ada ini kan ini tentang sumber daya alam, itu ada dampak-dampak juga yang terjadi. Nah, kita membicarakan dampak itu sebenarnya bisa ditarik lebih luas lagi. Kenapa kita menambah? Menambah pasien itu juga bisa merusak. Tapi kalau nggak menambah pasien, kita sekolahan juga butuh pasien, rumah sakit butuh pasien. Jadi mereka suruh berpikir aja, nah, bagaimana itu? Apakah ada pemikiran lain? Harusnya bangunan pakai ini, bangunan pakai ini, itu juga akan menganak mereka lebih membuka keinginan belajar, membuka kesenangan, itu juga
itu bagus. Kalau bisa mengeksplor di dalam, kalau anak-anak ada yang ingin memberikan games, kemudian namanya tujuan pembelajaran, itu juga sudah disampaikan. Kan sebelum pembelajaran dimulai, kan ada yang bercerita, ya kan? Iya. Ada yang bercerita. Langsung aja cerita. Ketika pembelajaran dimulai, ya kan? Sebelumnya tadi itu ada banyak cerita tuh. Coba apa tanggapannya? Itu masuknya di KSE ya berarti. Itu bisa masuk KSE. Itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran, bisa juga tidak. Tidak. Ya tergantung konteksnya ya. Konteksnya Iya. kita ingin kegiatan itu dilakukan untuk mengembalikan suasana kelas atau dilakukan untuk memancing Pembelajaran. ya memancing pembelajaran yang kan kondisional. Kelas itu kan milik kita. Itu kegiatan akhir ya. Iya. Itu sudah kegiatan refleksi. Saya lihat beberapa anak juga masih Yang malu-malu ini.